Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat bergabung dengan kita semuanya. Ada ilmu baru nih yang nanti akan beliau berikan mengenai bengle. Bengle sebetulnya sudah sering kali beliau singgung, tapi kali ini spesial khusus hanya membahas mengenai bengle saja. Dan kira-kira bengle itu nanti akan dijadikan resep untuk apa, kemudian dipertemukan dengan herbal lain apa. Yuk segera kita bergabung dengan Bang HS. Selamat sore Bang HS. Sore juga Mia. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger ya kita kayak oren-oren gitu. Di depan saya sudah ada Bang HS yang nanti akan memberikan ilmunya mengenai bengle. Dan pastinya nanti akan ada beberapa resep yang Bang HS berikan. Begitu ya Bang HS ya? Bengle. Kalau bengle memang jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak kalah dengan seperti temulawak, terus kemudian kunyit gitu. Oh ya, bengle itu kalau nggak salah, kalau ada kan bayi yang suka dikasih peniti, ada bengle, ada apa ya, saya juga nggak tahu itu yang dikasih di peniti terus dicantelin di baju, itu juga merupakan salah satu kepercayaan Jawa juga. Tapi ternyata memang di balik itu bengle, temu blenyeh dan lain sebagainya di samping untuk kepercayaan, tapi memang mengandung zat-zat atau senyawa-senyawa yang bagus untuk tubuh tentunya ya. Betul. Temu belenya sudah pernah dibahas, kali ini ada bengle. Begitu ya Bang HS? Betul Mia. Silakan Bang HS. Terima kasih juga kepada Mia, kepada semua fan Hasan Sabilah dimanapun Anda berada. Dari saya Bang HS mengucapkan salam sehat alami. Saudaraku fan Hasan Sabilah, bagi saudara-saudara saya yang ada di Papua, ada di Lampung, Kalimantan, Medan, di Bali, Riau, Lombok, kemudian mereka juga yang ada di Sulawesi. Dari saya salam hormat. Kemudian saudara-saudara saya yang ada di Pulau Jawa, dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini mereka yang mendengarkan lewat streaming, saya acung jempol karena mereka saking setianya terhadap Bang HS, seperti Bu Rukmini yang ada di Situbondo, Jawa Timur, selalu mengikuti kuliah Bang HS. Satu demi satu kita akan mengenal tentang tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya. Tumbuh-tumbuhan bukan sekedar kita racik mengenal namanya, seperti sekarang kita akan membahas bengle. Bukan hanya sekedar benglenya, tapi yang kita kenal adalah ada apa tumbuh-tumbuhan di dalamnya, senyawa apa yang bisa diangkat menjadi obat. Kalau kita hanya sekedar mengenal namanya, ini susah. Kenapa saya katakan susah? Bengle misalnya, saya robah menjadi namanya misalnya umbi paru. Ibu pasti bingung, padahal itu bengle. Bingungnya karena mereka hanya mengenal namanya. Tapi kalau mengenal kandungannya, pasti mereka tidak akan salah. Apapun juga namanya, kalau kandungannya sama berarti bisa diracik menjadi obat. Maka kepada semua fan Hasan Sabilah, kuliah tentang herbal ini penting. Kebanyakan kita hanya mengenal nama tumbuh-tumbuhan. Ada salah satu pasien Bang HS yang disarankan kepada tetangganya yang memberikan saran kepada penderita diabetes, katanya rebuslah daun talok. Itu bisa untuk diabetes. Ini artinya mereka hanya mengira-ngira, hanya saja mungkin daun talok bisa untuk diabetes, ini kemungkinan. Tapi efek dari itu tidak diperhitungkan. Apakah dia bisa merugikan di dalam metabolisme yang membuat ginjal itu menjadi kotor, akhirnya menjadi rusak. Tanpa melihat kandungan sudah memberikan resep kepada orang lain. Ini namanya tidak bertanggung jawab terhadap ramuan yang dia berikan. Maka wajar saja
bangsa Indonesia. Dengan mudahnya dia mengungkap, mengucap, dan memponis resep itu diberikan kepada orang lain. Ternyata itu bukan obat yang sesungguhnya. Imbas dari itu, akhirnya banyak orang beranggapan herbal tidak bisa untuk obat. Karena salah. Ini pun banyak digunakan oleh para peracik-peracik yang tidak mengenal kandungan. Maka obat herbal tidak bisa dijadikan pedoman resep para dokter. Sebab yang meracik bukan ahlinya kandungan herbal, hanya spekulasi. Meracik, kalau itu benar, alhamdulillah. Kalau itu tidak benar, dia berusaha untuk merubah. Artinya, uji coba ini, klinik percobaan adalah saudara-saudaranya sendiri. Bangsa Indonesia menjadi percobaan, apalagi kalau ini diterapkan dalam praktek. Harganya mahal, tapi bukan ahli di dalam herbal. Kalau sudah kita asal meracik, ini sangat berbahaya Bapak dan Ibu. Ternyata tumbuh-tumbuhan ini harus dikaji dalamnya, bukan luarnya. Kalau luarnya bisa kita lihat secara kasat mata, daun warnanya hijau, umbi warnanya oranye, kuning, putih. Kita hanya sekedar mengenal seperti itu, tapi kita tidak akan mengenal apa yang ada di dalam umbi. Bang HS memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia. Ini adalah pelajaran herbal sesuai dengan ilmunya. Sehingga ketika saya menemukan satu item tumbuh-tumbuhan kemudian dirangkaikan menjadi obat, ini senyawanya aktif. Senyawa aktif itu serasi senada untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Sehingga tidak ada keraguan lagi. Setiap kita melangkah salah, hilanglah kepercayaan kita. Tapi jika melangkahnya berdasarkan ilmu, kedepannya cerah. Banyak orang yang penasaran, banyak orang yang mengejar, banyak orang yang minta tolong. Mari belajar bersama. Sebab pelajaran ini adalah yang berguna bagi bangsa Indonesia. Bang HS akan mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap tanaman baik dari akar, umbi, daun, buah, dan sayur. Kenapa? Saya melihat 5 tahun terakhir orang sudah berbondong-bondong. Kepercayaan itu beralih kepada kimia. Sehingga obat yang sebenarnya bisa menyembuhkan kita tinggal. Dianggap itu tidak berarti. Sebab kebanyakan orang hanya mencoba-coba dan cukup mengenal namanya, tidak mengenal dalamnya. Maka saya sering mengatakan kepada fan Hasan Sabila, kita akan mengenal manusia. Tergambar kalau manusia itu pasti punya mata, punya hidung, punya rambut, kaki, tangan, kulit. Itu casing atau luarnya yang kita lihat. Kita akan kenal itu manusia. Begitu kita melihat ke dalamnya, ternyata manusia itu mengandung ada usus, ada darah, ada otot, ada saraf, kemudian ada otak, ada jantung, ada ginjal, dan sebagainya. Itu adalah kandungan. Kalau kita sudah mengenal sampai ke dalam, yang berarti kita mampu untuk menganalisa suatu penyakit yang dirangkai dengan resep yang akan diberikannya. Begitu juga
ilmu di dalam mengobati, ya ini ilmu ya Pak ya, ilmu di dalam mengobati, baik para dokter, baik para tabib, baik para herbalis, membaca penyakit itu kita harus mampu. Ilmu kesehatan untuk menyembuhkan seseorang itu membaca penyakit. Tidak bedanya seorang polisi yang baru memproses kasus mampu membaca penyakit, kemudian tepatlah penyakit itu divonis dengan pasal. Maka pasal yang dia terima tepat dengan perbuatannya. Itulah kesehatan. Membaca gejala ini bisa kita lihat dari warna mata, gurat mata, telapak tangan, suhu badan. Hafal kita tentang itu yang berarti kita tidak akan mengecewakan para penderita yang sedang sakit. Jangan katakan kalau si penderita itu megang perutnya dan dia berucap, "Saya kok sakit perut tidak sembuh-sembuh, keluarlah resep perut." Ya, kalau itu dari lambung. Kalau itu dari HB rendah, maka resep yang kita berikan menjadi salah. Maka sebagai seorang pengobat harus paham gejala yang muncul yang diderita oleh para pasien. Seandainya jutaan pengobat di Indonesia ini mampu membaca penyakit, yang berarti tidak salah memberikan resepnya. Tidak ada bangsa Indonesia ini yang sakit. Karena salahnya menganalisa sehingga salah pula memberikan resep terhadap pasiennya. Ini yang sering terjadi, yang sering saya hadapi hampir setiap hari. Banyak kejadian-kejadian salah di dalam membaca penyakit. Mari kita sekarang mulai belajar. Penyakit itu bukan hanya disawang atau dilihat. Sentuh, gunakan ilmunya. Setelah menggunakan ilmunya, masukkan rumusnya, masuk dalam golongan apa sakitnya ini, baru tentukan resepnya. Yang berarti setiap penderita, setiap orang sakit, kita harus tahu gejala awal. Setelah tahu dasar-dasarnya, baru kita akan menentukan langkah mengambil keputusan, yaitu memberikan resep. Itulah kadang kita bingung Bapak dan Ibu. Ada yang serius di dalam menangani pengobatan. Ada yang iseng hanya sekedar mencari uang. Ada yang acting seolah-olah dia adalah ahli. Sulit membedakannya. Bagaimana kita akan melihat kebenaran seorang pengobat? Sejeli-jelinya, seahli-ahlinya dia mengobati para pasien, pasti juga ada yang salah. Itu aja sudah ahli, pasti dia ada salah. Karena sifat manusia tidak kurang dari kesalahan. Kenapa saya katakan seperti itu? Manusia masih diselimuti dengan nafsu. Kadang dia sedang marah. Kadang dia tidak konsentrasi karena banyaknya masalah. Kadang dia tidak mood di dalam menghadapi, mengobati para pasiennya. Pengobat yang baik akan bertanggung jawab kepada dirinya, terutama bahwa dirinya adalah diutus untuk mengobati hamba-hamba Allah yang sedang sakit. Tapi sebaliknya, kalau dia beranggapan yang penting saya dapat duit, sembuh dan tidak urusan 100 kali. Yang penting saya dapat duit. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, berarti uang yang kita terima adalah uang haram. Kita menipu diri kita sendiri. Kalau sudah niatnya hidup
diberikan ilmu untuk mengobati orang lain dan berbohong kepada orang lain, sementara orang lainnya tidak sembuh, bahkan meninggal dunia, tunggu saja siksa awal dikubur, siksa terakhir di akhirat. Itu yang akan menentukan kebenaran kita. Tuluslah. Kalau kita sudah berniat, saya akan membantu orang-orang yang sakit, niatnya niat hati, bukan muncul dari logika atau pikiran, karena ini bisa mengakali orang lain. Tapi kalau dari hati, itu bisikan atau hidayah datangnya dari Allah. Itu yang kita butuhkan. Kadang saya berpikir kepada semua para pasien yang berharap segera sembuh, tapi seenaknya cara mereka untuk melayani para pasiennya. Cantiknya pembicaraan itu sehingga dia akan mengulang kedua kalinya. Belum sembuh, mengulang ketiga kalinya. Belum juga mengulang keempat kalinya. Cantiknya dalam lisan ketika konsultasi terjadi, inilah yang membuat menjadi orang tertarik dari lisannya. Niat yang di hati terbalik. Niatnya ternyata bagaimana? Saya bisa menebus gedung yang berukuran 1000 meter dengan biaya 50 miliar. Dia ngejar 50 miliarnya. Akhirnya menjadi korban. Lisannya cantik. Orang jadi tertarik. Enggak juga sembuh karena niatnya sudah untuk membohongi orang lain. Itulah bangsa Indonesia. Sulit untuk mencari kebenaran. Sulit untuk mencari keadilan. Sulit untuk mencari saudara-saudara yang memang sehati. Ini tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sebaliknya kepada semua keluarga yang sedang sakit, berikanlah dorongan-dorongan moral agar mereka semangat untuk sembuh. Jangan dihambat. Banyak orang menyatakan herbal itu tidak bisa menyembuhkan. Herbal itu bukan obat. Herbal itu tidak diakui. Yang menyatakan seperti ini kan bukan herbalis. Karena dia tidak mempunyai ilmu, maka ngoceh seenaknya dewe. Silahkan saja bahwa sesungguhnya manusia itu akan dipengaruhi melalui telinga, mata, dan hati. Terpengaruhnya membuat kita menjadi goyang, resah, bingung. Berakhir kesehatannya semakin memburuk. Jangan anggap bahwa titelnya jentrek 5 dari depan sampai belakang bahwa dia adalah orang pandai, orang yang patut untuk ditiru, patut untuk dipatuhi. Ternyata tidak mempunyai ilmu, yang sementara hanya menggunakan logika. Sebab seseorang kalau sudah menggunakan logika dan pikirannya, ini banyak yang terjerumus. Kecuali dia menggunakan hati. Ini adalah kebenaran. Akan berbicara tentang bengle. Baik, silakan Bang Es. Bengle adalah jenis umbi. Umbi ini setara dengan lainnya. Cuma setiap umbi dia mempunyai keanehan-keanehan sendiri atau senyawa yang berbeda. Di dalam bengle ada yang disebut dengan triterpenoid. Ini berarti sifat penghancur. Nah, inilah yang harus kita kenal. Penghancur bagaimana? Misalnya, ada endapan, dia bisa menghancurkan. Ada gumpalan, karena itu tumor dan kanker, ya, sel berkembangnya sel kanker, dia bisa menghancurkan atau mematikan sel kanker. Hampir semua tumbuh-tumbuhan kita akan mengenal di situ ada senyawa-senyawa yang hampir sama. Cuma tingkat kelebihannya yang berbeda, presentasinya yang berbeda. Bengle juga punya senyawa tanin. Ada alkaloid, ada saponin, lemak, dan steroid. Yang berarti kandungan-kandungan ini melihat senyawanya
ini bisa kita gunakan untuk saraf. Contoh, saya rangkai menjadi resep ya Bapak Ibu ya. Karena benglei ada steroid dan ada tanin, maka mampu umbi ini kita buat sebagai perbaikan otot kram Bu ya. Misalnya otot keras dan otot kram. Kasihlah judul resep otot keras dan kram. Benglei ambil 1 ruas, dipotong-potong. Pegagan 1 genggam. Biji salak 6. Daun jati 1. Kemudian ditambah dengan daun serigunggu. Dan serigunggu kalau masih segar, kalau belum hancur ya, biasa kalau yang diambil yang kering ini sudah remuk. Kalau masih dalam kondisi segar, kita ambil 15 lembar daun serigunggu. Dengan ukuran air 5 gelas jadi 2. Ini kalau terbiasa mereka terjadi kram. Bisa pada perut dan bisa pada kaki. Karena melihat kandungannya tadi Bapak dan Ibu ya. Ini berarti kita bisa gunakan untuk anti kram otot. Kemudian benglei kita rangkai lagi menjadi obat lambung akut. Dia pernah menderita mah akut, pernah menderita asam lambung akut dan tidak sembuh-sembuh, selalu mengkonsumsi obat-obatan. Sekarang berimbas kepada HB-nya jadi rendah, berimbas kepada matanya menjadi kabur. Maka ini bisa kita gunakan. Kasih judul di situ lambung akut. Benglei 1 ruas. Brambang merah 10, dikeprek dulu. Temu ireng 1 ruas. Puyang 1 ruas. Ditambah dengan daun pace 6 lembar. Air 6 gelas, sisa 3 gelas. Yaitu untuk akut Bu ya. Jadi seperti nyeri pada lambung, berakhir vertigo, kaki selalu dingin, nafsu makan berkurang, leher kencang-kencang. Ini berakibat juga sendi menjadi linu. Obatnya ini tadi Bu. Kemudian kita rangkai lagi. Yang ketiga adalah pelancar BAB. Kita buat Bu ya. Bagaimana benglei ini bisa kita buat untuk pelancar BAB. Kandungan saponin, lemak yang ada di dalam benglei ini bisa membuat antibakteri atau melancarkan BAB. 1 siung benglei, kunyit 5 ruas, lidah buaya 1, daun waru lengis 4 lembar. Diremet dulu, setelah dicuci bersih diremet dulu baru dimasukkan ke dalam panci. Dengan ukuran air 5 gelas jadi 2 gelas. Sudah 3 resep yang kita berikan. Dari benglei kita rangkai menjadi obat. Ini sangat bermanfaat bagi semua fan Hasan Sabila. Bagi mereka yang sulit BAB, kadang BAB bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, ini tidak wajar. Ya, sementara kita makan terus. Sehari bisa sampai 2-3 kali. Tapi juga tidak BAB. Ini akan bermasalah pada pencernaan. Ya. Saya memberikan resep, ini disimpan, digunakan, ini bisa untuk warisan para fan Hasan Sabila. Terima kasih Mia, terima kasih juga pada fan Hasan Sabila. Salam dari saya, salam sehat alami. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.